termasuk definisi bid'ah yang disepakati oleh ulama adalah tadi Pak, menentukan satu ibadah ditempatkan secara rutin di ibadah lain gitu. Tanpa ada dalilnya. Memang betul bahwa di sela-sela doa, di sela-sela ayat Ramadan ya, Al-Baqarah 183 sampai 187 itu ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kok di tengah-tengah ayat tentang Ramadan kok ada ayat anjuran tentang doa? Itulah makanya para ulama mengatakan ini isyarat bahwa Ramadan itu syahrud du'a. Ramadan itu bulan di mana kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa. Betul itu, betul. Apalagi didukung dengan hadis bahwa doa, salah satu doa yang tidak akan ditolak dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu adalah as-shaim hatta yuftir. Doanya orang saum sampai dia berbuka. Betul itu ya. Betul. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Doa apa? Doa sembarang doa, silakan. Doa apapun, tidak ada penghususan. Doa apapun baca di bulan Ramadan gitu. Sedangkan sedekah di bulan Ramadan sebanyak-banyaknya itu bukan kias juga. Itu memang ada dalilnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW dari Abdullah bin Abbas mengatakan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta yakuna karihil mursalah. Rasulullah itu paling dermawan, makin memuncak, makin berlipat ganda sedekahnya di bulan Ramadan. Ya. Jadi menghususkan Ramadan dengan memperbanyak sedekah bukan kias. Bukan. Itu memang ada dalilnya gitu. Dalam ibadah-ibadah madhah itu tidak pakai kias. Nah, kemudian kenapa saya menganjurkan bahwa doa itu masing-masing saja. Memang Rasulullah pernah doanya keras dan diaminkan, memang. Tapi ikutilah di mana saja Rasulullah seperti itu. Rasulullah doa seperti itu adalah ketika istisqa, ya. Ketika Jumatan beliau diminta untuk doa hujan, minta hujan, maka Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, itu diaminkan. Ketika istisqa diaminkan, ikuti saja, gitu, ya. Memang pernah, tapi selain tempat-tempat khusus, Rasulullah itu mensabdakan di hadis Bukhari Muslim tadi, doa itu ketika tidak ada dalilnya, Rasulullah membacanya dengan keras dan diaminkan oleh para sahabat. Kembali ke kaidah awal di hadis Bukhari Muslim, doa itu dan zikir itu lebih utama sendiri, masing-masing. Tadi hadisnya 7 golongan yang dinaungi di akhirat dari panasnya mahsyar, yaitu apa? Rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Orang yang berdoa berzikir sendirian sampai dia berlinang air matanya. Sendirian. Berarti lebih utama sendirian. Ya. Kemudian dalam surat Maryam coba Kaf ha ya ain shad, ayat pertamanya ya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Ayub itu memohon minta anak kepada Allah menyendiri dengan suara lirih. Quran. Jadi tidak pernah saya temukan dalilnya sampai sekarang. Ya. Rasulullah pernah mengerahkan umat Islam ke sebuah lapangan atau di masjid kemudian berdoa secara kolosal. Tidak pernah gitu. Tapi meskipun saya akuin ini tetap ikhtilaf. Saya berpendapat seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang doa kamilin itu isinya bagus. Itu adalah karangan para ulama entah siapa. Karena di hadis tidak ada. Tidak ada doa itu. Maka karena doa itu boleh, jangankan yang dikarang ulama ya. Yang kita bikin sendiri saja boleh, meskipun jangan sampai ada keliru ya. Hati-hati, kalau doa dikarang sendiri jangan sampai ada kekeliruan dalam redaksi. Karena boleh jadi nanti dikabul, Pak. Doa keliru bisa dikabul oleh Allah. Pernah ada kejadian seperti itu. Maka tapi meskipun doa itu boleh dengan redaksi yang dikarang ulama, doa itu boleh juga yang kita karang sendiri dengan bahasa Indonesia. Tapi doa yang lebih utama doa siapa? Para ulama semua sepakat, Pak.
mazhab manapun sepakat, doa yang lebih utama dan lebih makbul adalah doa ma'thurat. Apa doa ma'thurat itu? Doa yang diajarkan oleh para nabi, baik di Quran ya, maupun oleh Nabi Muhammad di hadis. Jadi lebih utama doa itu. Kenapa? Selain ada pahala doa lebih terkabul, juga ada pahala mengikuti sunnah Rasul. Jadi doa itu akan lebih utama kalau ma'thurat ya. Tapi tetap saja boleh doa itu dibaca. Tapi yang jadi akan menjadi bid'ah ya adalah menghususkan waktu tanpa ada dalilnya. Menghususkan waktu, menghususkan bilangan. Hati-hati Pak, bukan cuma waktu ya, bilangan. Contoh ya, baca Rabbana Atina gini. Misalkan ada orang yang ngasih nasihat begini, baca Rabbana Atina fid dunya hasanah 70 kali malam Jumat jam 12 malam. Itu bid'ah melulu tuh Pak. Dari mana 70 kali? Dari mana malam Jumat? Dari mana jam 12 malam? Harus ada dalilnya. Jadi mencocokkan sebuah doa yang tadinya tidak ada ketentuan waktunya, ditetapkan di satu waktu tertentu dan dirutinkan seperti itu. Nanti kepada orang-orang awam akan dipahami itu doa bagian dari ibadah tersebut gitu. Jelas nggak Pak? Kalau doa kumel ini dibaca secara rutin terus menerus, orang awam akan memahami doa kumel ini bagian tak terpisahkan dari terawih gitu. Padahal mana ada dalilnya? Satu saja dalil ya dari hadis yang sahih. Pernah nggak para sahabat terawih baca doa tersebut secara rutin? Tidak ada. Di Mekah, di Madinah juga sampai sekarang tidak dibaca gitu. Maka bukan nggak boleh berdoa Pak ya. Selepas terawih itu, menjelang terawih berikutnya, berdoa saja. Doa apa? Utamakan doa-doa ma'thurat gitu. Masing-masing lebih utama. Kenapa? Ramadan itu saat makbul doa. Kalau doanya masing-masing, semua berdoa sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Kan beda-beda kebutuhan semuanya juga. Yang ini pengen rezeki, yang ini pengen sembuh, yang ini pengen jodoh, yang ini gitu. Berdoalah masing-masing gitu ya. Itulah makanya pentingnya kita ini menghafal doa-doa ma'thurat gitu ya. Jadi ini Pak yang saya tekankan, kenapa? Karena tadi doa itu ada fungsi perisai dari bencana, dari penyakit. Fungsinya akan ngedrop kalau ditambahin sesuatu yang keliru gitu loh Pak. Sesuatu yang keliru. Meskipun tetap saja saya mengatakan ada ya yang tetap berpendapat seperti ini. Tapi seandainya mau berdiskusi dengan saya selalu minta coba mana dalilnya itu doa. Ya. Hadis riwayat siapa? Dan kemudian adakah yang mengatakan satu hadis saja bahwa doa itu dirutinkan oleh generasi-generasi awal Islam, dirutinkan ketika tarawih. Tapi kembalilah, ini terserah saja. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan, itu yang saya pahami ya. Jadi memang mesti diterangkan lebih jauh tentang bid'ah itu seperti apa. Bukan cuma menentukan waktu, bukan cuma menentukan tempat tanpa ada dalil, tapi juga menentukan khasiat Pak, hati-hati. Menentukan khasiat itu contohnya gini. Kalau ingin punya anak ganteng, baca surat Yusuf. Mana dalilnya coba? Ya. Kalau ingin punya anak cantik, baca surat Maryam. Yang bid'ah bukan surat Yusufnya, yang bid'ah bukan surat Maryamnya, tapi membikin khasiat tertentu, membikin manfaat khusus untuk surat Yusuf dan surat Maryam tanpa ada dalil dari Rasulullah. Jadi menetapkan manfaat, menetapkan waktu, menetapkan tempat, menempatkan bilangan harus ada dalil itu semuanya juga. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan ya. Ada yang kedua? Silakan.
Ya pokoknya ginilah, ya. Tidak ada doa, tidak ada doa-doa khusus yang dipimpin oleh imam kemudian diikuti oleh semuanya atau diaminkan ketika tarawih itu, tidak ada dalilnya, Pak. Harus ada dalil itu seperti itu, jangan sampai tarawih kita terkotori kalau menurut saya ya. Jadi berdoalah masing-masing saja, berdoalah. Makanya semuanya dituntut untuk hafal doa ya. Kalaupun susah untuk hafal doa ya, dan ini kebangetan juga, harusnya kalau lagu-lagu bisa hafal banyak, doa-doa Rasul harus hafal banyak lah ya. Berdoalah masing-masing gitu, berdoalah masing-masing. Biar apa lebih utama itu, berdoa masing-masing. Ya. Wallahu alam. Saya sih belum temu. Ada juga hadisnya tuh gini ya. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya saya tepat berada di malam Lailatul Qadar, ini hadis Bukhari ya, apa yang harus saya baca? Mada aqul? Apa yang harus saya baca ketika saya ada di Lailatul Qadar? Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya. Dan hadisnya juga cuma sampai situ saja. Tidak ada kata-kata bacalah secara bareng-bareng di sela-sela tarawih, itu nggak ada juga. Ya. Wallahu alam. Kalau doa yang itu, saya sampai sekarang juga belum menemukan satu doa pun yang yang dianjurkan untuk dibaca secara berjamaah di sela-sela tarawih. Sampai sekarang saya belum menemukan. Maka di malam-malam ganjil bulan Ramadan juga bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, itu masing-masing saja baca ya. Itulah apa yang saya dapatkan ya. Mudah-mudahan saya doakan terakhir, mudah-mudahan semua jamaah masjid di sini tidak ada yang terkena wabah penyakit ya. Mudah-mudahan semuanya diamalkan sehingga selamat ya. Dan seandainya nanti memburuk Pak ya, seandainya nanti memburuk jadi zona merah ke wilayah sini, kemudian dilarang untuk masjid ditutup, ya memang seperti itulah ya. Dalam Islam itu ad-daruratu tubihul mahdurah. Kedaruratan apalagi mengancam nyawa boleh menggugurkan sesuatu yang wajib. Kalau sudah darurat sholat di rumah nggak apa-apa. Itu saja, mudah-mudahan segera wabah ini diselesaikan, dihilangkan dari negeri kita. Jangan sampai mengganggu kehusuan kita di bulan Ramadan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan doa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.